Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang progres dari proyek buku kami. Di sini yang pertama adalah cover depannya. Rencananya kami akan memberikan logo UIN Malang dan juga logo jurusan sebagai bentuk bahwa ini adalah proyek dari jurusan PIAUD. Namun untuk saat ini kami belum menemukan logo jurusan. Kemudian halaman selanjutnya adalah tim penyusun, di mana di sini kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Halaman selanjutnya adalah untaian kata, di mana di sini merupakan kata pengantar dari kami dan juga ucapan terima kasih. Setelah itu adalah daftar isi, di mana di sini memuat semua halaman yang ada di dalam buku ini untuk memudahkan para pembaca untuk mencari topik yang diinginkan. Yang pertama yakni konsep dasar pendidikan inklusif. Dalam buku ini kita menjelaskan dua definisi, yakni definisi menurut UNESCO dan definisi menurut Permendiknas. Dalam definisi menurut UNESCO, istilah inklusif berasal dari kata education for all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua yakni definisi menurut Permendiknas. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Pendidikan inklusif merupakan penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dengan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, semua siswa memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran di kelas. Yang membedakannya untuk siswa berkebutuhan khusus itu adalah mereka mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus atau bisa disingkat dengan GPK. Yang kedua, dalam buku ini kita menjelaskan tentang prinsip pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif memiliki 5 prinsip, antara lain yang pertama, prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua siswa dan menghargai perbedaan. Yang kedua yakni prinsip keberagaman. Adanya perbedaan individu dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan siswa sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu siswa. Yang ketiga yakni ada prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan serta bermakna bagi kemandirian siswa. Yang keempat yakni ada prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Yang terakhir yakni ada prinsip keterlibatan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Dari kelima prinsip tersebut harus terdapat dalam pendidikan inklusif yang dijalankan oleh suatu lembaga. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum dari pendidikan inklusif. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sesuai dengan konsep pendidikan inklusif yang menyatakan bahwa seluruh anak berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Bagian yang selanjutnya adalah tentang sejarah pendidikan inklusif di dunia. Dimulai pada tahun 1960, di mana pada saat itu pakar-pakar pendidikan luar biasa Amerika Serikat dikirim ke Skandinavia untuk mempelajari tentang mainstreaming dan least restrictive environment. Di tahun yang sama, Inggris pun mulai memperkenalkan konsep pendidikan inklusif. Hal ini dilihat dari adanya pergeseran antara pendidikan yang awalnya dipisah menjadi terpadu atau digabungkan. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1980, di Kanada mulai diperkenalkan dan dipraktekkan inclusive education yang berkembang hingga ke Amerika Serikat dan ke negara-negara lainnya. Kemudian diselenggarakanlah pada tahun 1989 Konvensi Dunia tentang Hak Anak yang akhirnya menjadi sebuah momentum besar-besaran untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di seluruh dunia. Hingga pada tahun 1991 diadakan Konferensi Dunia tentang Pendidikan di Bangkok untuk mendeklarasikan Education for All, yang berarti pendidikan untuk semuanya. Kemudian sebagai tindak lanjut dari konferensi di Bangkok, pada tahun 1994 diadakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol, yang menghasilkan sebuah pernyataan tentang perlunya pendidikan inklusif, yang dikenal dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education. Sejak saat itulah muncul istilah pendidikan inklusif yang terdapat di dalam dokumen kebijakan internasional The Salamanca Statement, The World Conference Special Needs Education. Setelah itu kita masuk ke sejarah perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Dimulai pada tahun 1901, di mana saat itu penyelenggaraan pendidikan luar biasa di Indonesia hanya diselenggarakan oleh lembaga sosial masyarakat dan kelompok keagamaan saja. Kemudian pada tahun 1980, pemerintah melalui Depdikbud dibantu oleh Yayasan Helen Keller International mengambil peran untuk mendirikan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Namun sayangnya program ini tidak berjalan begitu baik. Di tahun 1990-an, barulah kalangan profesional pendidikan luar biasa di Indonesia mulai membicarakan tentang pendidikan inklusif dalam bentuk seminar-seminar, diskusi panel, dan sebagainya. Hingga pada tahun 2002, diadakanlah sebuah kajian tentang penerapan model inklusif di Gunung Kidul, Yogyakarta oleh Balitbang Depdiknas, yang akhirnya kajian ini menunjukkan tanggapan yang sangat positif di kalangan masyarakat. Di tahun 2012, Direktorat Khusus dan Layanan Khusus melakukan Gerakan Nasional Pendidikan Inklusif. Sebagai upaya untuk memberikan stimulasi kepada pihak-pihak untuk mulai menyelenggarakan pendidikan inklusif di Indonesia, PKLK memberikan bantuan pemerintah atau banper kepada para kelompok kerja pendidikan inklusif yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Dan dengan upaya yang sedemikian rupa, gerakan ini akhirnya membuahkan hasil yang baik hingga saat ini, di mana sudah terdapat lebih dari 12 provinsi dan 113 kabupaten kota di Indonesia mendeklarasikan sebagai provinsi dan kabupaten kota inklusif. Demikian isi materi di dalam buku kami. Kemudian di halaman selanjutnya ada daftar pustaka yang memuat semua sumber yang kami gunakan. Dan terakhir adalah cover belakang yang berisi tentang sebuah quotes. Demikian hasil atau progres dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Sangat dibutuhkan sekali kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.